wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Kiai, ini luar biasa, sampai-sampai bajunya sudah disiapkan demi tercapainya kemenangan Bapak Ganjar atas Prabowo pun. Dan yang sangat saya hormati Bapak Seno. Bapak Seno ini anak tertua dari Bapak Insinyur Sucipto almarhum, mantan sekjen PDI Perjuangan, dan beliaunya adalah kakak dari almarhum Pak Wisnu Saktibuwana. Yang sangat saya hormati Andre, yang sangat saya hormati tokoh masyarakat, simpatisan, pendukung, relawan semua, dan partai PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo yang mewakili, karena tadi semua saya undang semua pendukungnya Pak Ganjar. Dan yang sangat saya hormati seluruh warga saya yang hadir pada sore hari ini, dan yang saya hormati media luar biasa ini yang memberikan informasi-informasi yang akurat demi kebaikan bangsa dan negara. Terima kasih kepada semua media, dan yang teramat sangat saya hormati dan yang sangat saya banggakan dan harus dijadikan adalah Mas Angga Dewa Angga. Beliau adalah caleg DPR Provinsi Dapil 1 Surabaya nomor urut 2. Ya, ini saya bercerita sedikit tentang beliaunya supaya Anda yang hadir bapak-bapak pada sore hari ini betul-betul mendukung beliaunya. Beliaunya ini, Mas Angga ini putunya Pak Insinyur Sucipto, dan anaknya almarhum Pak Wisnu Saktibuwana. Saya tidak habis pikir beliau diuji yang teramat luar biasa. Di saat usianya masih muda, dia sudah ditinggal kedua orang tuanya. Pertama ditinggal kakeknya ini Bapak Insinyur Sucipto dan Ibu Sujami Sucipto meninggal. Setelah itu ibunya beliau meninggal. 2 bulan berikutnya bapaknya Pak Wisnu Saktibuwana meninggal juga. Bayangkan, usia 21 tahun sudah ditinggal bapak ibunya, nenek kakeknya. Beliau tinggal bersama Mas Seno, kakak tertua Pak Wisnu. Ya, ini kakaknya, beliau ikut Pak Seno. Sekarang saya ketuk kepada hati-hati semua yang hadir pada hari ini. Mari kita memakai hati ketika kita mensikapi nasib beliau seperti ini. Apapun bentuknya, beliau adalah pejuang Pak Cipto. Ya, saya ingin dan saya berharap agar PDI Perjuangan terutama di Jawa Timur, Surabaya khususnya masih punya cerita kalau beliau menjadi perwakilan dari PDI Perjuangan. PDI ada ceritanya nanti, tetapi kalau PDI tidak mendukung beliaunya, bilang cerita itu. Karena apa? Harus kita akui adanya Pro-Megawati, adanya PDI Perjuangan, adanya perjuangan Pak Cipto. Sehingga PDI besar seperti ini. Dan saya pun sendiri, demi Allah, saya ini dikader oleh Pak Cipto. Ini yang membuat saya harus menjadikan beliau, karena begitu besarnya pengorbanan Pak Cipto untuk PDI Perjuangan ini. Mari saudara-saudaraku semuanya yang merasa kemarin-kemarin dibantu Pak Cipto ataupun dibantu Bapak Wisnu Saktibuwana, mari kita duduk, mari kita balas kebaikan itu dengan menjadikannya anaknya menjadi DPR provinsi, supaya ada perwakilan yang dari keluarga Pak Cipto. Jadi ini adalah penerusnya. Ya, ini harapan saya. Saya yakin kalau saudara-saudara punya hati nurani, saya yakin, aku yakin pasti beliau jadi. Kalau saudara punya hati nurani untuk berjuang demi PDI Perjuangan, saya yakin beliau pasti jadi. Mohon Mas Angga berdiri, Mas Angga, biar masyarakat tahu inilah orangnya.
Ya, hampir mirip sama Pak Tito sama Pak Wisnu. Ya. Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu yang sangat saya hormati dan bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini, kira-kira ikhlas nggak mendukung beliaunya? Saya yakin karena keikhlasan itulah, karena keikhlasan saudara-saudara semuanya nanti insya Allah Mas Dewa ini jadi DPR. Saya yakin ketika beliau jadi DPR pasti amanah sama dengan Pak Cipto pada waktu itu, sama dengan Pak Wisnu pada waktu itu. Pak Wisnu luar biasa untuk masyarakat Surabaya, ya, beliau nanti yang meneruskan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang hadir pada malam hari ini, dan seterusnya saya ingin semuanya kompak mendukung Pak Ganjar sama Pak Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden. Karena apa? Beliau berdua inilah yang mampu membawa Indonesia yang lebih baik. Karena Pak Mahfud sama Pak Ganjar ini pasangan yang luar biasa, sama-sama orang bersih, sama-sama orang baik. Beliau betul-betul berguna untuk agama, bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Rekod Pak Mahfud sudah jelas. Pak Mahfud pernah jadi MK, Mahkamah Konstitusi, MK. Pak Mahfud pernah jadi menteri, 3 presiden, Gus Dur, SBY, sama Pak Jokowi. 3 presiden Pak Mahfud jadi menteri, prestasinya luar biasa, ya, mampu memberantas korupsi. Ini Pak Mahfud, dan dari keluarganya sudah hebat-hebat semua. Ini Pak Mahfud, ya. Jadi orang ini harus beri kesempatan. Pak Mahfud nanti yang bisa memberantas korupsi yang ada di negara ini, ya. Terutama orang-orang Madura, saya berharap dengan sangat, mari kita orang Madura harus kompak, karena Pak Mahfud ini putra terbaik Madura untuk Indonesia. Ini Pak Mahfud. Pak Mahfud putra terbaik orang Madura untuk Indonesia. Ini Pak Mahfud, saudara-saudara, tidak perlu dilakukan lagi. Saya yakin kalau Pak Mahfud jadi wakil presiden, pasti korupsi diberantas oleh beliau. Karena hancurnya negara, rusaknya negara karena korupsi. Tapi kalau korupsi diberantas, saya yakin pasti ada kemakmuran di mana-mana karena tidak ada korupsi. Ini Pak Mahfud. Pak Ganjar juga begitu. Pak Ganjar track recordnya dari DPR RI 2 periode prestasi, ya, membawa DPR pada waktu itu bersih, waktu Pak Ganjar menjadi ketua komisi DPR RI 2 periode. Pak Ganjar tanpa cacat, orangnya santun, orangnya sopan, orangnya merendah. Di Pak Ganjar diberi kesempatan menjadi gubernur, mengalahkan incumbent Bibit Waluyo pada waktu itu dari gubernur Jawa Tengah. Begitu jadi gubernur, pungli-pungli yang ada di Jawa Tengah disikat semua oleh Pak Ganjar. Orang ini disikat semua, tidak ada korupsi di Jawa Tengah. Sekolah SD, SMP sampai SMA semua gratis. Ini kan Pak Ganjar. Ya, kemiskinan menurun, ya, tidak ada kemiskinan, rakyatnya makmur. Ini contoh Jawa Timur bisa, di Jawa Tengah dipimpin beliau luar biasa. Ya, mari Pak Ganjar diberi kesempatan untuk menjadi presiden dan Pak Mahfud diberi kesempatan untuk menjadi wakil presiden. Setuju nggak, Bu? Ya? Pak Ganjar kabur? Menang? Menang 1 putaran, gaspol. Presiden kabur? Gas? Ayo isi guru.